Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Aditya di pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kita masih tetap di teks laporan hasil observasi, tapi kita sudah mulai masuk ke strukturnya, struktur teks laporan hasil observasi. Sebenarnya di struktur ini cuman ada 3 ya, materinya sedikit sekali, tapi saya pengen lihat kalian melihat contoh langsungnya. Di sini yang pertama ada definisi umum ya. Definisi umum ini pembukaan ya, biasanya pembukaan untuk memperkenalkannya dulu. Misalkan saya mau bahas teks kucing gitu ya, pasti saya memperkenalkan dulu kucing itu apa gitu ya, pengertiannya gimana, biasanya hidupnya di mana. Nah, ini definisi umum. Yang selanjutnya definisi bagian gitu. Nah, ini udah mulai rinci. Nah, misalkan ada kucing domestik dan jenis-jenis lainnya, terus ada makanannya, terus cara bertahan hidupnya, bagian tubuhnya. Nah, ini definisi bagian. Yang terakhir atau penutup dan kesimpulan. Biasanya ini cuma menyimpulkan bahwa ya mari kita sayangi kucing misalkan gitu ya. Nah, itu penutup. Nanti saya perlihatkan contoh realnya. Nah, ini dia contoh realnya gitu ya. Dari teks laporan hasil observasi ini bisa dilihat di buku kalian gitu ya. Di buku kalian juga ada. Nah, ini definisi umum, kita lihat di sini sedang membahas pantai. Nah, karena syarat teks laporan hasil observasi itu tidak boleh spesifik pantainya, wajib pantai secara umum, nggak boleh spesifik gitu. Misalkan pantai Pangandaran itu nggak boleh ya. Jadi harus secara umum. Di sini definisi umumnya kita lihat. Apakah benar ini hanya menjelaskan tempat dan sebagainya atau pengertiannya? Nah, lihat ya. Pantai adalah batas antara daratan dengan laut. Betul ya, di sini selalu ada pengertiannya di paragraf pertama. Batas ini merupakan zona laut sampai dengan kedalaman 200 meter, garis isobat 200 meter. Jadi sifat-sifat pantai sama dengan daratan. Menurut bentuknya ada 4 macam pantai, yaitu pantai landai, pantai curam, pantai bertebing, dan pantai karang. Oke. Di sini Pak katanya cuma informasi umum, tapi kenapa ada jenisnya? Di sini hanya menyebutkan tapi tidak dijelaskan secara rinci. Pantai landai itu seperti apa, pantai curam itu seperti apa, pantai bertebing itu seperti apa, dan selanjutnya. Oke, berarti kita sepakat ya kalau definisi umum ini nggak rinci. Jadi baru mengenalkan si pantai itu apa, atau kalau misalkan museum-museum itu apa. Nah, kita lihat lagi ke bawahnya. Di sini mulai deskripsi bagian ya. Kita bisa lihat di sini deskripsi bagian. Mulai nih, benar ya kalau yang saya bilang tadi, pantai landai memiliki ciri. Nah, udah mulai ya, ini sudah masuk ke ciri-cirinya, lalu dijelaskan contoh pantai landai di mana aja. Pantai ini juga di laut yang dangkal, terus panjang ya di Manado. Ini masih deskripsi bagian ya. Ini terus ada manfaat pantai gitu ya, terus kehidupan di pantai. Nah, ini mulai rinci. Kalau kita lihat di sini ini udah sangat rinci sekali. Ke bawah lagi, nah di sini ada simpulan atau penutup atau ringkasan. Nah, cuman mengulang aja pantai. Nah, kita tahu pantai ada beberapa jenis, komponennya biotik dan abiotik. Pantai mengandung banyak manfaat. Selain indah, pantai memiliki manfaat bagi kesehatan dan nutrisi. Ya, mungkin nutrisi vitamin C ya, kalau kalian suka bilang vitamin C. Nah, ini dia nutrisi yang didapat dari pantai. Nah, ini dia, mungkin ini cukup jelas sekali ya. Kita lihat contoh-contoh lainnya ya. Yang di atas kita bedah ya, kita bedah nih. Ini kunang-kunang. Oke, kita lihat benar nggak sih selalu paragraf 1 itu deskripsi umum gitu ya, definisi umum. Nah, coba lihat. Kunang-kunang adalah, oke, kita sepakat kalau kata adalah berarti itu definisi ya. Adalah sejenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya yang jelas terang terlihat saat malam hari. Cahaya ini dihasilkan oleh sinar dingin yang tidak mengandung ultraviolet maupun sinar inframerah. Terdapat lebih dari 200 spesies kunang-kunang yang tersebar di daerah tropis di seluruh dunia. Oke, kalau kita lihat di sini ada pengertian. Oke, kita checklist ada. Yang kedua, ada pengertian dari cahayanya ada. Oke, di sini selanjutnya ada jenisnya disebutkan. Ini untuk membuka saja, berarti di bawahnya itu akan dijelaskan gitu ya, hidupnya di mana, tropisnya sebelah di mana, dan berapa spesiesnya. Di sini kalau kita lihat jenisnya juga nggak dijelaskan secara rinci di paragraf pertama. Oke, kita sepakat paragraf pertama adalah definisi umum. Kita lihat definisi bagiannya.
Nah, betul ya, di paragraf kedua ini sudah mulai dijelaskan tempat tinggalnya berdasarkan spesiesnya. Habitat kunang-kunang di tempat-tempat lembab seperti rawa-rawa dan daerah yang dipenuhi pepohonan. Kunang-kunang bertelur pada saat hari gelap. Nah, ini udah mulai dijelaskan cara berkembang biaknya gitu ya, lokasi idealnya, terus kapan keluar itu kunang-kunang, biasanya malam-malam ya kalau kunang-kunang. Di sini mulai ciri-cirinya juga ada, berarti ini sudah mulai masuk ke ciri-ciri, sudah mulai rinci, panjang badannya 2 cm, bentuk tubuhnya berwarna gelap, dan ada titik merah pada bagian penutup kepala. Tuh, ini sudah ada mulai warna-warnanya, makanannya, cahayanya. Nah, ini kalau kita lihat sampai sini, sampai larva itu, berarti itu masih definisi bagian. Jadi dari paragraf 2 sampai ini ya, sebelah sini. Nah, di bawah ini udah pasti nih, udah pasti ada ciri-ciri ya. Pasti ada simpulan, maaf. Di sini pasti udah ada simpulannya. Ya, kunang-kunang salah satu jenis serangga unik, bukti kebesaran Sang Pencipta. Spesies kunang-kunang juga kekayaan yang dianugerahkan kepada negara kita sebagai salah satu negara tropis. Nah, itu ya. Jadi simpulan tuh cukup seperti itu saja. Oke, ini sudah sangat jelas. Apa masih kurang? Oke, kita lihat lagi ya. Kulit manggis ada ekstraknya. Ini dia kita akan bahas kulit manggis gitu ya. Kita lihat dari 3 struktur tadi. Yang pertama ini. Nah, ini harus ada pengertiannya ya. Merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia ya. Ini pasti udah pengertiannya. Manggis adalah, oke, kita sepakat dengan cepat kalau kata adalah pasti definisi umum ya, atau definisi umum. Nah, yang ke bawahnya ini pasti ada definisi bagian, mulai ciri khasnya. Oke, ciri khas udah mulai definisi bagian. Ciri khusus pada bunganya udah mulai ke bunganya juga, bentuknya berapa ininya ya, beruang 4 gitu. Beruang 4 maksudnya ada rongga-rongga di dalamnya 4 ya. Buah manggis memiliki manfaatnya. Nah, ini masih pasti udah definisi bagian gitu ya. Ini pasti kesimpulan. Nah, sudah jelas bukan? Mudah sekali untuk menentukan mana yang definisi umum, definisi bagian, dan simpulan. Mungkin cukup sekian saja materi dari saya. Mohon tulis saja ya yang slide ini, slide PPT-nya aja yang 3 tadi. Itu boleh ditulis aja, nanti diupload ke GCR. Ini cukup apa ya? Cukup sedikit gitu, sedikit sekali malah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.